Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ilmu, memberikan kekuatan kepada Zulkarnain, bisa membuat pagar, bisa membuat pondasi yang sangat tinggi dan kokoh, karena Zulkarnain itu diberikan Allah sehat jasmani, sehat ruhani. Jadi sehat tubuh ni Zulkarnainon, sehat ruh ni Zulkarnainon. Karena ulama mengatakan kam min insanin sahihin jismuhu wa ruhuhu maridun dhaifun. Betapa banyak di antara manusia sehat tubuhnya tapi ruhnya sakit dan lemah. Apa artinya? Wa kam min insanin saqimin jismuhu wa ruhuhu sahihun qawiyyun. Dan betapa banyak di antara manusia sakit tubuhnya dan ruhnya sehat dan kuat. Mandung mar penyakit badan, mar penyakit musedope ruh, ulang sampai dari kita semua. Makanya para ulama mengatakan sukumul jismi yuntahi bil maut wa sukumur ruh yantahi bin nar. Sakitnya jasad, sakitnya tubuh, ujung-ujungnya mati. Samanjit-manjit ni penyakit mati badan ni ujung-ujungnya. Tu tano tu kubur salose. Samanjit-manjit ni penyakit, baik na penyakit asam lambung, na penyakit boltok, na penyakit paru-paru, samanjit-manjit na ni ulama mati. Jadung mati habis misalo se perkara. Tetapi sesakit-sakitnya ruh, ujung-ujungnya masuk ke dalam api neraka. Pondona hebati. Jadi sesakit-sakitnya ruh iginjang dunia mandung mar penyakit ruh ni bayoi, ujung-ujungnya masuk neraka ruh ni bayoi. Anggo jasa tintong may kubur may hancur. Makanya apabila nakin boleh dipilah-pilih, lebih baik sehat ruh berpenyakit jasad daripada sehat jasad ruh ini sakit dan lemah. Makanya apabila kita ingin mengetahui di dalam diri kita apakah roh kita itu sehat, apakah roh kita itu berpenyakit, para ulama mengkupas dalam hal ini, yaitu tanda-tanda ruh seseorang itu sehat ada 4 macam. Yang pertama, khiffatut ta'ah, rajin berbuat taat, tidak ada rasa berat berbuat ibadah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi tasamma nafsahu bil karim, alladzi amma karamuhu 'alal 'alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahur rahmanur rahim, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin shifa'is saqim wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ila yaumiddin, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim lana bil khair. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma raddini biqada'ika wa barik li fima qaddara li hatta la uhibba ta'jila ma akharta wa la ta'khira ma ajjalta birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan anugerah serta nikmat dan karunia-Nya kepada kita bersama. Sehingga alhamdulillah pada malam hari ini kita masih dapat berkumpul di majelis Dalailul Quran untuk melaksanakan pengajian kita sebagaimana biasanya.
Selanjutnya salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena syafaat beliaulah yang kita harap-harapkan nantinya, mulai daripada malam ini sampai nanti di yaumil akhir. Tentunya kita sebagai umat beliau wajarlah kita perbanyak salawat dengan ucapan Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua yang hadir khususnya pada malam ini diakui oleh Nabi kita sebagai umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Para jamaah dan juga orang tua yang hadir pada malam hari ini, terlebih-lebih sahibul bait beserta dengan keluarga yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah malam ini kita akan melanjutkan pengajian tafsir Al-Quran Suratul Kahfi. Namun sebelumnya mari sama-sama kita berniat agar duduk kita di majelis ini dihitung ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an ata'allama fi hadzal majlisi lillahi ta'ala. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, yaitu pada suratul Kahfi ayat yang ke-92. Thumma atba'a sababa hatta idza balagha baina as-saddaini wajada min dunihima qauman la yakaduna yafqahuna qawla. Qalu ya dzal qarnaini inna ya'juj wa ma'juj mufsiduna fil ardh fahal naj'alu laka kharajan 'ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda. Qala ma makkanni fihi rabbi khairun fa'a'inuni biquwwatin aj'al bainakum wa bainahum radama. Atuni zubaral hadid hatta idza sawa bainas sadafaini qala anfukhu hatta idza ja'alahu naran qala atuni ufrik alayhi qitra. Famasta'u ay yazharuhu wa mastata'u lahu naqaba. Qala hadza rahmatun min rabbi fa idza jaa wa'du rabbi ja'alahu dakka wa kana wa'du rabbi haqqan. Wa tarakna ba'dahum yawma idzi yamuju fi ba'd wa nufikha fis suri fajama'nahum jam'a. وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا. Ayat 92 sampai ayat 101. 10 ayat faedah 9 ayat. Yang sekira-kira arti terjemahnya, kemudian Zulkarnain menempuh jalan yang lain hingga ketika dia sampai di antara dua gunung, dia memperdapati di belakang gunung itu satu kaum yang hampir tidak memahami akan pembicaraan. Berkata orang-orang yang di balik gunung, wahai Zulkarnain, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj berbuat kerusakan di muka bumi. Maka bolehkah kami membayar kamu dengan imbalan agar engkau membuatkan dinding penghalang antara kami dan mereka? Berkata Zulkarnain, apa-apa yang telah Allah berikan kepadaku itu lebih baik daripada imbalan-imbalan kamu. Maka bantulah aku dengan kekuatan agar aku membuatkan dinding penghalang antara kamu dan mereka. Zulkarnain berkata, berilah aku potongan-potongan besi, sehingga ketika besi-besi itu terpasang sama rata dengan puncak gunung itu,
Berkata Zulkarnain, tiupkanlah api sehingga ketika besi itu merah seperti api. Berkata ia, berilah aku tembaga yang mendidih agar aku tuangkan ke atasnya. Maka mereka Ya'juj dan Ma'juj tidak dapat mendaki dan tidak dapat pula melubanginya. Berkata Zulkarnain, ini adalah rahmat daripada Tuhanku, nikmat daripada Tuhanku. Maka apabila datang janji Tuhanku, ia akan menghancurkan pondasi ini, dan adalah janji Tuhanku itu benar. Dan pada hari itu kami biarkan mereka berbaur antara satu dengan yang lain, hingga apabila ditiupkan sangkakala, maka kami kumpulkan mereka semua dan kami perlihatkan neraka jahanam pada hari itu bagi orang-orang kafir dengan sangat jelas, yaitu orang-orang yang tertutup mata hatinya daripada memperhatikan tanda-tanda kebesaranku, dan adalah mereka tidak sanggup mendengar. Kira-kira terjemah makna ayat yang kita baca tadi. Di dalam ayat ini jelas bahwa Allah Subhanahu wa taala menceritakan lanjutan kisah Zulkarnain, di mana kisah yang pertama Zulkarnain berjalan sampai ke ujung tempat terbenamnya matahari, sehingga beliau berjumpa dengan satu kaum. Lalu kemudian Zulkarnain berjalan jauh sampai ke ujung tempat terbitnya matahari dan bertemu dengan satu kaum yang bertelanjang, tidak mempunyai pakaian. Lalu yang ketiga, Zulkarnain berjalan, bertemulah Zulkarnain di antara dua gunung, dan di belakang dua gunung ini ada satu kaum yang tidak paham bahasanya Zulkarnain. Setiap Zulkarnain bertanya, kaum ini tidak mengerti karena sedikitnya ilmu mereka tentang perkataan, tentang ucapan. Lalu orang-orang yang berada di belakang gunung berkata kepada Zulkarnain, minta tolong, wahai Zulkarnain, ketahuilah orang-orang yang berada di belakang dua gunung ini namanya adalah Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj ini adalah orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi. Idokon alak naik balik gunung. Minta tolong, wahai Zulkarnain, anso ibain dinding antara kami dengan mereka, bopena kami bayari dabu upana, wahai Zulkarnain. Pada saat itu Zulkarnain menjawab, nangkon lilin kamu upana jauh. Indah butuhau imbalan nemu harana ahana ilahinni Allah, ilmu pengetahuan rahmat yang Allah berikan kepadaku itu lebih baik sudah daripada bayaran-bayaran imbalan-imbalan lain. Nah penting tolong kamu au bantuamu au ning Zulkarnain, carikan potongan-potongan besi supaya jonjong di gunungon sadataran dohot tinggi di gunungon ning Zulkarnain. Ialah kalian mentong potongan-potongan besi ibayonjong Zulkarnain sama rata dengan puncak dua gunung ini. Setelah terjadi pondasi-pondasi besi-besi potonganon sama rata di puncak gunung, ibain Zulkarnain musema itiup konia tusi, api na sangat panas sehingga rarado mabusion ibain. Begitu dumrara bosion songon api doma indah tarjama yang kat Zulkarnain musema tembaga yang mendidih ibainya musema ginjang. Inilah jasanya Zulkarnain mendinding antara Ya'juj Ma'juj dengan orang-orang yang berada di balik dua gunung tadi. Nah, luar biasa. Setelah selesai pondasi pagar yang dibuat oleh Zulkarnain, maka Zulkarnain berkata kepada penduduk-penduduk gunung itu, haza rahmatum mir rabbi, ini adalah rahmat dari Tuhanku. Aku tidak mampu melakukan ini melainkan rahmat daripada Allah.
Aku tidak sanggup melakukan pagar ini sehingga tidak bisa ditembus oleh Ya'juj dan Ma'juj, tidak bisa dilubangi Ya'juj dan Ma'juj, tidak bisa didaki oleh Ya'juj dan Ma'juj. Ini adalah pertolongan Allah. Tetapi suatu saat ketika sudah sampai saatnya janji Allah itu, maka akan dirobohkan oleh Ya'juj dan Ma'juj dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nangkan roboh dobeon ning Zulkarnain. Jadi maksudnya somara siap-siap alak nai balik gunungan pala naget pindah kali suatu saat. Karena angkan roh terjadi janji ni Allah Subhanahu wa taala roboh do untung kinai. Hancur don pagar na kuaton bobe terbuat dari besi tembaga na sangat mendidih, datar jamai, datar lewati. Hancur dotong kinai ning Zulkarnain. Jadi on my benia mulai na jolo dari masa Zulkarnain sampai sanari lesna dong do dinding naon pagar besi naibain ni Zulkarnain antara Ya'juj dan Ma'juj dengan orang-orang yang berada di balik gunung. Haza rahmatum min rabbi, ini adalah rahmat daripada Tuhanku ning Zulkarnain. Makanya di dalam kisah naonan diceritakan mulai do ibain Zulkarnain dindingon mulai saat nainan ma selalu Ya'juj dan Ma'juj ini melubangi berusaha pagi hari siang hari mendaki melubangi agar supaya bisa keluar dari balik gunung. Begitu tiba di waktu malam hari terbenamnya matahari, maka mereka berkata, kita akan melanjutkan ini besok hari. Modo meta jolo ning Ya'juj dan Ma'juj istirahat, ancokot do me ambojat, ancokot keluar meta. Begitu alai tertidur istirahat, Allah Subhanahu wa taala membuat kembali ke tempat semula sehingga besok harinya mangalubangi sedope karidona. Isa jo makaridonalai arian naborngin sampai roh hari yang dijanjikan, yaitu mendekati datangnya hari kiamat. Nah isi tungkin nairome janji ni Allah Ta'ala. Makanya pada saat tongkin naik Roma janji ni Allah Subhanahu wa taala mangkuling marajan Ya'juj dan Ma'juj. Bermimpi Raja Ya'juj dan Ma'juj pada malam harinya diilhamkan oleh Allah Ta'ala untuk mengucapkan kalimat insyaallah bihaulillah wa quwwatihi. Begitu karido lai manyokot naik siang naik sampai tu potang-potang niari karejo terbenam matahari mangkulin raja nau. Wahai Ya'juj dan wahai Ma'juj ning raja nau, ketahuilah besok kita akan lanjutkan mendaki pagar ini, melubangi pagar ini insyaallah bihaulillah wa quwwatihi. Makanya besok naik terjadi mahari yang Allah janjikan, bus hancur pagar nakuatun sehingga bertebaran Ya'juj dan Ma'juj di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Di dalam tafsir ini dijelaskan para ulama ciri-ciri Ya'juj Ma'juj sebahagiannya adalah mempunyai telinga yang sangat besar sehingga telinga yang sebelah kanan bisa menjadi bantal, telinga yang sebelah kiri bisa menjadi selimut. Bain godang di suping nam Ya'juj dan Ma'juj. Dan setiap apa yang di depan Ya'juj dan Ma'juj selalu dilahap, dimakan, disantap habis. Palana alak dujulunya habis, palana binatang dujulunya habis, palana tumbuh-tumbuhan ijulunya habis. Bahkan isena mati sian kalai antara alai sama alai ibangan kalai musuh. On marakus-rakusna Ya'juj dan Ma'juj. Adong di Al-Quran golarna inna Ya'juj wa Ma'juj mufsiduna fil ardh, merusak di muka bumi. Dimana kinsui pagar oleh Zulkarnain. Nah on ma kita ambil hikmah tentang fadilah insyaallah. Fadilah insyaallah bihaulillah wa quwwatihi adalah sangat luar biasa, bisa menembus pagar na sangat kuat ibain Zulkarnain. Makana adong najolo bolarna seorang ulama Bal'am bin Ba'ura. Bal'am bin Ba'ura diceritakan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin. Beliau ini diberi Allah karamah tembus sampai ke aras.
Nidaya langit pertama, langit kedua, langit pabituna sampai terus tu arasnya Allah Subhanahu wa taala. Ternyata punya cerita di balik isu dena adalah beliau Bal'am bin Ba'ura sering mendawamkan kalimat insya Allah bihaulillah wa quwwati. Jadi ondona menembus 7 lapis langit sampai terus tu aras. Kalimat insya Allah ibain ujungnya bihaulillahi wa quwwatihi. Jika Allah menghendaki dengan daya dan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Bahkan pandokon ni guru na jolo waktu mengaji menembus alam-alam bismillah pun dengan kalimat insya Allah bihaulillah wa quwwatihi. Jadi kalau pala adong kalak na mengamalkan bismillahirrahmanirrahim, alam ni bismillahi adong onong mocok, alam malakut, alam jabarut, alam kibriya, alam izzah, alam kuwah, alam kudrah, babituna sidratul muntaha. Sampai mewayo itong kinay manumbus alam naunomon anggoy bajaya insyaallah bihaulillah wa quwwatihi. Tetapi tidak mampu kita sampai tembus Sidratul Muntaha, hanya Nabi Muhammad yang sampai ke Sidratul Muntaha. Tapi yang goyoban Muhammad itu bismillahi sampai terus tu Sidratul Muntaha. Ima sobahat ulama-ulama na jolo bisa alai bahasa kasaran na Isra Mi'raj yo soman labinta. Walaupun tidak sesempurna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ketika kita membaca bismillahirrahmanirrahim insyaallah bihaulillahi wa quwwatihi. Suni meben pembacana palapor dorwanta doa bismillahon tembus sampai tu Allah taala. Itanionia bismillah ni bana sakali. Naon adong doon di pelajaran bismillah. Jadi pada mendoa kibar bismillahirrahmanirrahim insyaallah bihaulillah wa quwwatihi kabulkan ya Allah. Tetapi dengan syarat antara bismillah dan insyaallah iba masuk doa. Ahado hajatmu, ahado keperluanmu Tuhan, ahado keinginanmu. Bismillahirrahmanirrahim ya Allah jadiun anak kon anakna soleh. Insyaallah bihaulillah wa quwwatihi. Suni do cara mendoa di bismillah. Bismillahirrahmanirrahim jadiun ubat ya Allah. Insyaallah bihaulillah wa quwwatihi. Bismillahirrahmanirrahim ampuni dosaku ya Allah. Insyaallah bihaulillah wa quwwatihi. Jika Allah menghendaki ampun dosa kita maka akan diampuni oleh Allah. Bila Allah tidak menghendaki sebanyak apapun istighfar kita tidak akan diampuni oleh Allah. Maka masukkanlah kalimat insyaallah bihaulillah wa quwwatihi. Ya Allah ya Tuhanku lunasi mahutangku insyaallah bihaulillah. Bismillahirrahmanirrahim bayar ya Allah keperluan hidupku insyaallah bihaulillah. Pokoknya pemasuk antara bismillahun dohot insyaallah keperluan ta pendokon di para ulama na membidangi hal ini akan diijabah oleh Allah karena tembus sampai 6 alam yang ada di dalam bismillahirrahmanirrahim. Nah kembali kita itu masalah Zulkarnain. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ilmu, memberikan kekuatan kepada Zulkarnain bisa membuat pagar, bisa membuat pondasi yang sangat tinggi dan kokoh karena Zulkarnain itu diberikan Allah sehat jasmani, sehat ruhani. Jadi sehat tubuh ni Zulkarnain, sehat ruh ni Zulkarnain. Karena ulama mengatakan kam min insanin sahihin jismuhu wa ruhuhu maridun dhaifun. Betapa banyak di antara manusia sehat tubuhnya tapi ruhnya sakit dan lemah. Apa itu? Wa kam min insanin saqimin jismuhu wa ruhuhu sahihun qawiyyun. Dan betapa banyak di antara manusia sakit tubuhnya dan ruhnya sehat dan kuat. Seandainya boleh dipilih maka kita lebih memilih ruh sehat, jasad sakit. Tapi seandainya jika boleh meminta, kita meminta sehat jasad, sehat ruh. Inilah yang Allah berikan kepada Zulkarnain.
tubuhnya diberikan sehat, kekuatan sehingga bisa memegang bara api yang sangat panas, bisa mengangkat besi, tembaga yang mendidih. Indarong nilalaya mencipna ona betu api, karena Allah berikan sehat tubuhnya, lalu Allah berikan sehat ruhnya Zulkarnain, maka bisa menguasai alam makrib, alam masrik, alam zohir, alam batin. Syaratnya harus sehat jasad, sehat ruhaniyah. Onma para al-anbiya nasihat di sudirunai ita di zaman sanarion nabahatan kurang sehat ruhna, bobe sehat jasadna, nai khawatir kon kurang sehat jasad, ruhna be mar penyakit, mandung mar penyakit badan, mar penyakit musedo be ruh, ulang sampai gari ita semua. Makanya para ulama mengatakan sukumul jismi yuntahi bil maut wa sukumur ruh yantahi bin nar. Sakitnya jasad, sakitnya tubuh, ujung-ujungnya mati. Samancit-mancit ni penyakit mati badani ujung-ujungnya. Tu tano tu kubur salose. Samancit-mancit ni penyakit, baik yang penyakit asam lambung na penyakit boltok na penyakit paru-paru, samancit-mancit na ning ulama mati. Jadung mati habis misal se prokaro. Tetapi sesakit-sakitnya ruh, ujung-ujungnya masuk ke dalam api neraka. Pondona hebati. Jadi sesakit-sakitnya ruh iginjang dunia mandung mar penyakit ruh ni bayoi, ujung-ujungnya masuk neraka ruh ni bayoi. Anggota setingtong may kubur may hancur. Makanya apabila nakin boleh dipilah-pilih, lebih baik sehat ruh berpenyakit jasad daripada sehat jasad ruh ini sakit dan lemah. Makanya apabila kita ingin mengetahui di dalam diri kita apakah ruh kita itu sehat, apakah ruh kita itu berpenyakit, para ulama mengkupas dalam hal ini, yaitu tanda-tanda ruh seseorang itu sehat ada 4 macam. Yang pertama khiffatut ta'ah, rajin berbuat taat, tidak ada rasa berat berbuat ibadah. Kita sembahyang tahajud kita sembahyang duha, kita nasihat di ruh ni bayoy. Ayo zikir, ayo sehat berarti jasad, berarti sehat ruhnya. Marsolawat baca 1000 noli, sanggup deh sanggup, sehat ruhnya. Baca Quran musedope siang hari malam hari, menghafal musedope, mengaji musedope, malam Jumat mengaji musedope, malam-malam dalin ke musedope mengaji, sehat ruh ni bayoy. Tagi sayo ilalaya namar ibadah. Tarsongon kita di labojat sehat badanon, tabo sayo nama ngani. Sayo peke pangan. Ai matando na sehat jasad, ruh besok manidai. Tanda ruh itu sehat, rajin taat kepada Allah. Indah dong merasa berat. Sadar. Kita mengkaji diri kita apakah ruh kita sehat atau berpenyakit. Yang kedua halawatuha wa lazzatuha, lezat dalam beribadah, nikmat dalam beribadah. Tagi sajo ilalaya na sumbayangi, tagi sajo ilalaya na manangon kaji, tagi sajo ilalaya na berzikiri. Tarsongon badan ini badai pada sehat, ahabe gule masuk. Tayang orang sehat na pahit sajo, mangan on pahit, ibangan on pahit, ibangan on itu masuk. Ruh ni baik besok ni deh. Roh amalan on masuk, roh zikir on masuk, roh baca Quran on main kon musyidina. Berarti ruhnya itu sudah nikmat beribadah, lezat beribadah, itu pertanda ruh seseorang itu adalah sehat, tidak berpenyakit. Lalu kemudian yang ketiga khaufu fautiha, takut tidak sempat beribadah, takut tidak sempat puasa, takut tidak sempat berzikir, takut tidak sempat hadir di pengajian, takut tidak sempat baca sholawat. Ini adalah ruh yang sehat. Mabiar ya ngatar baca ya Qur'ani, mabiar yang ngabi saya hadir tu masjid, mabiar yang ngabi saya hadir tu musalla, ndak bisa ya hadir mengaji. Berarti ruh ini bahasa ni sehat, anggo jabat adong masumuni rasa di dalam ruh, di dalam batin. Kemudian yang terakhir wanadamu fautiha, menyesal jika tidak melaksanakan ibadah. Begitu ngasumbayang subuh ia menyubuti, nah sangat sosial naidalaya, langsung beristighfar, langsung ikodoya, berarti ruh ni bayu sehat. Tetapi ketika meninggalkan ibadah biasa-biasa saja,
tidak ada rasa menyesal, maka itu ruhnya berpenyakit. Ngadong ilali ya sosal. Saruboy dawuna masing-masing deh ininya. Indah tola semua nih berarti ruh nih baik, ruh na berpenyakit, ruh na lomah. Maka kita jadion ruh tawon. Setidaknya indah mampu seperti Zulkarnain sehat jasad, sehat ruhaniah, maka kita berusaha supaya ruh ini diberikan Allah kesehatan agar kita benar-benar menjadi hamba Allah Ta'ala yang masuk dalam golongan-golongannya. Karena Al-Quran ini pun diturunkan oleh Allah untuk menjadi penerang bagi orang-orang yang hatinya gelap, menjadi pembuka bagi orang-orang yang hatinya tertutup, menjadi pengampun bagi orang-orang yang hatinya banyak dosa. Berarti Quranun pesabutulna turuh nibai doi turun pun indah tu jasad nibaul. Jasad ini untuk mempraktekkan apa-apa isi yang ada di Al-Quran. Mudah-mudahan hikmah daripada ayat yang kita baca tentang kisah Zulkarnain ini yang membuat pagar Ya'juj dan Ma'juj, juga yang fadilah daripada insya Allah bihaulillah wa quwwatihi bisa menambah keimanan kita kepada Allah, ketakwaan kita kepada Allah, bisa menambah sebagai ilmu dan amal ibadah kita, sehingga kita dijadikan oleh Allah, diberikan oleh Allah tubuh yang sehat dan juga ruh yang sehat. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Salusita masalah Zulkarnain, penutupan ayat doma di belakang-belakang naon kira-kira mungkin 10 ayat naik tambat maita suratul kahfi untuk mengambil hikmah ayat-ayat naik doma insyaallah setelah A'udzubillahi taufiq wal hidayah, nasrun minallah wa fathuhun qarib, wa basyiril mu'minin ihdinas siratal mustaqim ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syai'ul lillahi al-Fatihah.